Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Fahruwaji. Saya mahasiswa Stikes dan Aktif Widya Husada Bogor, prodi S1 Perawatan tingkat 2A. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir merupakan prosedur medis rutin yang sangat penting dilakukan oleh setiap dokter dan adapun tujuannya untuk mengetahui apakah bayi baru lahir dalam keadaan sehat atau memiliki kelainan pada tubuh maupun gangguan kesehatan. Nah, sebelum tindakan, alangkah baiknya kita memperkenalkan alat-alat yang akan digunakan pada saat nanti tindakan. Kalau begitu, kita langsung saja ke perkenalan alat-alat terlebih dahulu ya. Selamat menyaksikan. Oke, baik, di sini saya akan memperkenalkan alat-alat yang akan digunakan pada saat nanti melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Yang pertama ada bengkok. Ada kom berisi masa dan berisi kapas, kemudian bak instrumen berisi handspoon, pita ukur, kemudian termometer, kemudian ada stetoskop, penggaris, dan timbangan. Kalau begitu kita langsung saja ke tindakannya ya. Oke, baik, langsung saja ke tindakan. Yang pertama kita periksa bagian umum, keadaan umum. Kita nilai tonus otot dan aktivitas bergerak atau tidak, pergerakan normal atau tidak. Kemudian kita inspeksi bagian kulit bayi, terdapat kemerahan, pucat atau kebiruan. Kemudian tangis bayi tidak menangis merintih atau menangis kuat. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital atau antropometrik dengan cara menimbang dan mengukur panjang bayi. Kemudian kita lakukan pengukuran suhu, frekuensi pernapasan sambil mendengarkan apakah ada stridor atau wheezy. Kemudian kita lakukan lingkar kepala dan dada.
Kemudian kita lakukan inspeksi di bagian kepala bayi. Kita lihat dan raba bagian kepala. Apakah ada pembekakan atau abnormalitas seperti kabut atau sefal. Kemudian fontaner anterior atau embun-embun besar, rata atau tidak menonjol. Nah, dapat teraba menonjol pada saat bayi menangis. Kemudian kita lihat apakah ada molase ada atau tidak. Kalau ada 1, 2 atau 3. Kemudian kita inspeksi bagian mata bayi. Kita inspeksi apakah ada pengeluaran cairan atau pus. Kemudian kita bersihkan kedua mata bayi dengan kapas bersih atau kapas yang sudah diisi air. Kemudian kita bersihkan dari sudut luar mata ke arah pangkal dekat hidung. Kemudian kita bukalah mata bayi dengan kedua tangan. Lihat apakah ada tanda-tanda infeksi atau pus, pendarahan kornea, sklera berwarna putih atau bersih atau tidak ikterik. Refleks movio dan labilin atau mengedip dengan cara menyentuh bulu mata bayi saat terbuka atau saat terbuka. Boleh juga dengan kelopak mata bayi jika mata bayi tertutup. Jika mata bayi tertutup dengan memberikan cahaya pada bayi. Oke, kemudian kita langsung ke bagian telinga. Kita inspeksi hubungan letak telinga dan mata. Lihat apakah telinga dengan mata terlihat satu garis. Satu garis lurus ya. Kita lihat apakah ada pengeluaran cairan atau pus ataupun kelainan lainnya. Oke, baik. Kemudian tindakan selanjutnya yaitu ke bagian hidung. Kita inspeksi apakah ada kelainan atau tidak. Kita periksa kesimetrisan hidung, pengeluaran cairan atau kotoran. Kemudian kita palpasi, raba hidung. Oke, kemudian lanjut ke bagian mulut. Kita inspeksi warna dan kelembutan bibir. Periksa bibir dan langit-langit dan amati apakah ada bibir sumbing atau labiasis pada langit-langit atau palatosis atau keduanya labiopalatosis. Kita periksa
refleks refleks runting atau mencari, refleks sucking mengisap, dan refleks rolling. Dan refleks rolling dapat dilihat pada saat bayi menyusu. Kemudian kita inspeksi bagian leher. Kita lihat apakah pada daerah leher bayi apakah bergerak leher bayi bebas ke arah semua arah, dan lihat apakah bayi menunjukkan rasa sakit, rasa tidak sakit, atau rasa sakit. Ada sebisensis vena yang menunjukkan adanya kesulitan pernapasan. Ada pembekakan atau tidak, yang menunjukkan inspeksi tenggorokan dan mulut. Kemudian kita palpasi. Kita palpasi kelenjar getah bening dan tiroid, serta pembengkakan benjolan atau massa. Lakukan pemeriksaan Tonifex. Pemeriksaan dada. Kita inspeksi, kita lihat bentuk dada, kesimetrisan, kebersihan, pengeluaran pada puting susu bayi. Lihat gerakan pernapasan di dada dan di perut. Pastikan tidak ada refraksi dinding dada atau dada tertarik ke dalam. Kemudian pemeriksaan bahu dan lengan. Periksa kesimetrisan bentuk dan ukuran, serta hitung jumlah jari tangan bayi. Raba apakah ada fraktur atau luka atau pembengkakan. Refleksi moro atau lakukan rangsangan suara keras, yaitu dengan cara menepuk tangan. Selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan perut. Inspeksi kesimetrisan penonjolan di sekitar tali pusar pada saat bayi menangis. Amati perdarahan atau cairan atau pus pada tali pusar, dan kemerahan pada kulit sekitar tali pusar. Raba pada bagian perut seperti pembengkakan atau benjolan, kembung atau massa. Normalnya perut bayi terasa lemas. Pemeriksaan alat genitalia. Periksa kebersihan. Apakah ada pengeluaran cairan atau darah atau pus ataupun perlukaan atau massa. Bersihkan alat genitalia dengan menggunakan kasa DTT.
tanyakan pada ibu bayi apakah bayi sudah PAK. Jika sudah PAK apa belum. Jika kelamin laki-laki, 2 testis dalam skrotum, penis berlubang pada ujung. Jika kelamin perempuan, labia mayora menutupi labia minora, ureter dan vagina berlubang. Kemudian kita lanjut ke bagian kaki, tungkai dan kaki. Kita inspeksi apakah ada fraktur, lesi atau masa, dan kelengkapan jumlah jari-jari atau kelainan. Kaki bayi ditekuk ke arah perut. Refleks Babinsi dan refleks walking. Kemudian kita lanjut ke bagian panggul. Periksa sambil raba tulang belakang. Apakah ada pembengkakan atau benjolan atau cekungan. Kemudian kita lihat anus. Kita lihat ke bagian anus. Kita lihat apakah ada lubangnya atau tidak. Tidak hindari memeriksa alat jika jari ke dalam anus atau jari ke dalam anus. Tanyakan kepada ibu bayi apakah bayi sudah BAB. Normalnya bayi telah BAB dalam 24 jam. Dalam 24 jam setelah lahir. Baik, tindakan selanjutnya kita periksa kulit bayi apakah ada vernix. Jika ada, tidak perlu dibersihkan. Kemudian apakah ada tanda lahir seperti strawberry nervous, Poinstein atau Feinstein, Momolia score atau bercakap. Kemudian kita pakaikan kembali pakaian bayi. Dan buka handscoon serta membersihkan alat-alat.